Makanya jamaah sekalian, HP ini alat mubah. Tidak pahala, tidak dosa. Tetapi bisa jadi sebab HP ini membawa kita ke surga, bisa juga jadi sebab membawa kita ke neraka. Apapun yang namanya yang mubah tergantung isinya. Gunanya apa? Gunanya kebaikan, silaturrahim, syiar dakwah, sebarkan kebaikan, sebarkan doa sahih, hadis yang sahih, dapatlah pahalanya. Menjadi sedekah jariah bagi kita. Sebaliknya, kalau kita sebarkan keburukan, dosa atau berita huwak atau fitnah di mana-mana, itu membahayakan. Tahu enggak dosa jariah? Bapak Ibu pernah enggak dengar dosa jariah? Hah? Biasanya tahu apa? Sedekah? Sedekah jariah atau amal jariah. Kok ada dosa jariah? Ada. Dosa jariah menyebarkan sesuatu yang tidak baik di dalam HP kita atau di sosial media. Kita share ke orang lain atau ke grup sebelah. Isinya berita huwak, belum tabayyun. Isinya fitnah. Isinya adu domba. Isinya kekerasan atau film-film yang tidak baik isinya. Tidak, atau merusak akhlak. Itu semua ketika kita sebarkan ke grup sebelah akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Makanya saya selalu ingatkan khususnya pemuda-pemudi, seandainya Anda terlanjur melihat video isinya tidak baik atau membaca berita yang tidak benar, apapun yang Anda lihat, kalau sudah merasa itu tidak baik, tidak bagus, apalagi dosa, sudah terlanjur kita lakukan, istighfar, tapi jangan coba-coba di-share ke orang lain. Kenapa jangan di-share ke orang lain? Saya khawatir kalau di-share ke orang lain, nanti orang lain mengirim ke salah satu grup, nanti grup share ke grup sebelahnya, akan terbawa dosanya sampai hari kiamat. Kita wafat, meninggal dunia, tapi disalurkan dosanya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Apalagi video yang adu domba di antara kita, video yang hoax yang tidak ada kebenarannya. Apapun kebatilan, qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, amitul batila bis-sukuti an. Matikan kebatilan itu dengan cara diamkan, artinya abaikan, lalaikan, tidak usah direspon. Masa setiap kebatilan yang menjadi rajalela kita sebarkan, kita share lagi. Memang niat kita baik supaya jamaah hati-hati, tapi justru kebaliknya kita menyebarkan kebatilan. Cara untuk menghadapi kebatilan, matikan kebatilan, diamkan, abaikan, tidak usah di-share supaya dia mati sendiri. Share ini, share ini, share ini, share, akhir semua orang tahu. Dan kata Amirul Mukminin, amitul batila bis-sukuti an. Matikan kebatilan itu dengan cara diamkan. Jangan terlalu respon dan share-share kemana-mana. Apalagi kalau video itu mengadu domba, fitnah, berita hoax, dan berbagai macam cara, tidak baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, alhamdulillah saya bangga sekali bisa dengan apa yang terjadi dalam pemilu kemarin, walaupun sudah berjalan lancar, aman, sejahtera, dengan perbedaan, tapi alhamdulillah Indonesia masih bertahan aman. Walaupun ada upaya diadu domba di antara kita dengan perbedaan. Ada berbeda di antara kita itu wajar. Tapi jangan jadikan perbedaan itu membawa permusuhan. Tidak boleh. Kita sekarang fokus untuk bersama-sama membangun Indonesia. Bersama-sama membawa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Cita-cita saya sendiri, insya-Allah bersama jamaah semua umat Islam di seluruh Indonesia akan menjadikan Indonesia negara Al-Quran. Program kami mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz bersanad, bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena program kami 5 tahap. 1, membaca dan memperbaiki huruf. 2, menyempurnakan tajwid. 3, menindahkan suara walaupun sebelumnya orang lain sakit kepala gara-gara suara kita. Tidak apa-apa, ada ilmunya nanti, ada ilmunya, ada latihannya. 4, membaca dan mengulangi hafalan.
karena tidak layak untuk hafal tapi lupa. Bagaimana cara bisa hafal tapi bertahan hafalannya? Ada cara. Hafal dan ulang hafalannya di dalam salat maupun di luar salat. Baru tahap yang kelima yang menjadi inti, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW punya cara yang sangat indah dalam salat maupun di luar salat. Bagaimana cara salat Rasulullah SAW di dalam tahajudnya, bagaimana salat bacaan Rasulullah SAW dalam salat subuhnya, bagaimana cara Rasulullah SAW salat jahriyahnya, bagaimana di dalam salat sir. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, bacaan-bacaan ayat sampai disebutkan apa surah, apa surat, apa ayat apa yang disuka dibaca Rasulullah SAW. Dan di luar salat bagaimana? Bahkan bagaimana cara Nabi Muhammad sima' inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran. Qala aqra'u alayka wa alayka unzil. Apakah saya membaca sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Abdullah bin Mas'ud merasa malu membacakan Al-Quran di hadapan Rasul. Al-Quran kan turun kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku lebih senang mendengar bacaan dari orang lain. Makanya Rasulullah SAW suka. Ada cara bagaimana kita simak dan mendengar bacaan-bacaan Al-Quran seperti Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah program kami sudah 3 tahun berjalan lancar, mencetak para penghafal Al-Quran. Setiap anak-anak di bawah binaan kami hadiahkan umrah ketika sudah tamat hafal 30 juz. Tujuan kami apa? Bukan sebenarnya intinya umrah, tetapi intinya ketika sudah hafal dan tamat, kemudian bisa ke tanah suci umrah, sekalian bertemu dengan imam-imam besar di tanah suci. Imam besar Masjidul Haram, imam besar Masjid Nabawi. Buat apa? Setor hafalan di hadapan para imam besar. Ketika sudah setor hafalan, baru kita mendapatkan respon atau reaksi dari para imam. Gimana bacaannya? Kalau sudah disampaikan benar, bagus, sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW, baru kita tanda tangan ijazah dan sanad. Perjuangan kami jamaah sekali masih panjang. Bahkan cita-cita saya, insya Allah terdengar pengumuman besar, imam besar dan sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha, para penghafal Al-Quran, seorang Presiden Republik Indonesia. Yakin? Yakin tidak? Yakin. Insya Allah yakin. Kalau kita mampu mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran, pasti kita yakin akan meraih orang-orang yang bisa memimpin negeri kita, orang penghafal Al-Quran. Insya Allah Presiden kita penghafal Al-Quran, Panglima kita penghafal Al-Quran, Kapolri kita penghafal Al-Quran, dan orang DPR penghafal Al-Quran, MPR penghafal Al-Quran. Insya Allah bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Kita Indonesia negara yang terbesar penduduknya Islam. Dan pengalaman saya, selama bersama Al-Quran, wallahi bakal dapat pertolongan Allah. Tidak mungkin kecewa dan tidak mungkin gagal.